Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi. Sejak 14 November hingga Jumat 21 November 2025, tayangan bertajuk Di Balik Penembakan M. Nasir menguji pengakuan Agus Lee pada program Aceh Weekly di channel YouTube Saleh Abdullah telah ditonton sebanyak 24.260 kali dan dikomentari oleh 192 netizen. Menariknya, ada puluhan dari mereka yang menduga peristiwa ini memiliki benang merah dari praktik jika tak elok disebut operasi para jaringan narkoba di Aceh. Gue bisa nebak ini urusan narkoba dan dugaan gue ada petugas di belakangnya. Begitu tulis akun Ajmal Arif T7W di dinding komentar. Sementara akun Arifi 4664 menulis besar kemungkinan ini kasus transaksi narkoba dan Agus Lee adalah korban dari permainan sang bandar berduit. Ya, terlepas dari benar atau tidak, dugaan tersebut, sadar atau tidak, peristiwa kekerasan yang terjadi di Alulim beberapa waktu lalu telah membuka kembali ingatan masyarakat tentang bahaya laten jaringan narkoba di wilayah Aceh dan Sumatera Utara. Maklum, rangkaian kejadian yang mengiringnya mulai dari perpindahan uang dalam jumlah mencurigakan, keberadaan senjata api, hingga tindakan pembunuhan yang menunjukkan pola yang tidak asing dalam dunia peredaran narkotika terorganisir. Ini bukan sekedar tindak kriminal spontan, tapi unsur-unsur tersebut biasanya muncul ketika jaringan sedang menghadapi konflik internal atau proses transaksi mengalami gangguan. Sebab, dalam banyak kasus, transfer uang seringkali menjadi kunci dalam memahami dinamika jaringan narkoba. Setoran hasil penjualan atau dana transaksi menjadi titik rawan yang memicu pertikaian. Nah, apabila salah satu pihak gagal menyerahkan setoran, melakukan penggelapan, atau dianggap tidak jujur dalam pembagian keuntungan, maka konflik dapat bereskalasi dengan cepat. Fakta adanya perpindahan dana dalam peristiwa Alulim mengisyaratkan bahwa kasus ini mungkin berawal dari masalah yang sama, sengketa setoran atau transaksi yang tidak berjalan sebagaimana mestinya. Selain itu, ada penggunaan senjata api dalam insiden tersebut semakin memperkuat dugaan adanya keterlibatan kelompok terorganisir. Sebab, kepemilikan senjata api tidaklah mudah diakses pelaku kriminal individual. Penggunaannya biasanya melibatkan jaringan yang memiliki koneksi serta sumber daya tertentu. Di lingkungan peredaran narkoba, senjata seringkali digunakan sebagai alat untuk memperkuat posisi, melindungi alur transaksi, atau menegakkan aturan internal jaringan. Tindakan pembunuhan yang terjadi kemudian memperlihatkan bahwa kekerasan dipakai bukan hanya sebagai alat pemaksaan, tetapi juga sebagai simbol peringatan bagi pihak-pihak lain dalam lingkaran jaringan tersebut. Kejadian ini mengingatkan publik pada kasus yang pernah mengguncang wilayah Biren, yaitu penculikan seorang warga Medan yang ditemukan dibuang ke laut. Dalam laporan yang beredar, insiden tersebut berkaitan erat dengan konflik setoran transaksi sabu, situasi yang sangat mirip dengan pola yang tampak di Alulim. Pada kasus Biren, korban diculik dan dibawa jauh dari lingkungannya. Ini menunjukkan adanya perencanaan dan kemampuan logistik yang hanya dilakukan oleh kelompok yang terstruktur. Tujuan dari tindakan brutal tersebut diduga bukan sekedar menghilangkan seseorang, tetapi mengirim pesan kuat kepada anggota lain yang mungkin melanggar peraturan internal jaringan. Jika dua peristiwa berbeda lokasi dan waktu ini dibandingkan dari sisi pola, muncul kesamaan yang mencolok, yaitu unsur perpindahan uang, penggunaan kekerasan ekstrim, mobilisasi lintas daerah, dan pembunuhan sebagai bentuk hukuman. Kesamaan tersebut tidak serta-merta membuktikan keterkaitan langsung, tetapi mengindikasikan bahwa peristiwa-peristiwa ini berada dalam ekosistem kriminal yang serupa, yaitu ekosistem yang ditopang perdagangan narkoba, uang dalam jumlah besar, dan penegakan aturan internal secara brutal. Meski demikian, kepastian mengenai hubungan langsung antara peristiwa Alulim dan kasus Biren hanya dapat dipastikan melalui proses investigasi resmi. Karena itu, penyelidikan forensik, penelusuran aliran dana, pengungkapan hubungan antar pelaku, serta analisis komunikasi. Tanpa itu, keterkaitan tersebut baru dapat dilihat sebagai pola, bukan kesimpulan mutlak dan tentu saja dengan mengedepankan asas praduga tak bersalah. Namun, pola itu sendiri sudah cukup untuk menggambarkan bagaimana jaringan narkoba bekerja. Mereka memiliki struktur, aturan internal,
mekanisme penghukuman, dan jaringan pendukung yang mampu bergerak di beberapa wilayah sekaligus. Ada kemungkinan besar bahwa itu merupakan bagian dari rangkaian dinamika kekerasan yang biasa muncul di lingkungan peredaran narkotika. Sebuah dunia di mana uang, kecurigaan, dan kekerasan saling berkelindan, dan di mana nyawa manusia seringkali menjadi alat transaksi terakhir dalam menyelesaikan konflik. Menurut keterangan sejumlah sumber, transfer uang menjadi salah satu elemen yang diduga memicu ketegangan. Dalam konteks kejahatan terorganisir, terutama yang berkaitan dengan peredaran narkotika, setoran atau transaksi yang tidak berjalan semestinya kerap berujung pada konflik internal. Dugaan tersebut menguat setelah diketahui bahwa aliran dana muncul sebelum terjadinya kekerasan. Di lokasi kejadian, aparat menemukan indikasi penggunaan senjata api. Akses terhadap senjata api ini biasanya mengarah pada kelompok yang memiliki struktur dan dukungan logistik yang cukup. Penyelidikan sementara mengarah pada dugaan bahwa tindakan penembakan dilakukan secara terencana, bukan spontan, dan bertujuan mengeksekusi atau menekankan pihak yang dianggap melanggar perjanjian tertentu. Kasus tersebut, yang dalam laporan resmi dikaitkan dengan perselisihan setoran transaksi sabu, menunjukkan karakteristik serupa. Penculikan terencana, mobilisasi lintas wilayah, dan kekerasan yang dijadikan alat penyelesaian masalah internal. Meski demikian, pihak berwenang belum menyimpulkan adanya hubungan langsung antara insiden di Alulim dan kasus di Biren. Sejauh ini, fokus penyelidikan masih berkisar pada upaya memetakan motif, mengidentifikasi pihak-pihak yang terlibat, serta menelusuri aliran dana yang dianggap sebagai pemicu awal konflik. Hanya itu, tunggu dulu. Aparat keamanan yang juga masih melakukan pendalaman terhadap dugaan keterlibatan jaringan kriminal yang lebih luas. Pemeriksaan terhadap barang bukti, rekaman komunikasi, serta keterkaitan finansial antara beberapa individu tengah berlangsung untuk memastikan apakah insiden ini merupakan bagian dari perselisihan terisolasi atau bagian dari pola operasi kelompok tertentu. Itu sebabnya, hingga kini penyidikan masih terus berlangsung. Pihak berwajib belum mengeluarkan pernyataan resmi mengenai dugaan keterkaitan dengan jaringan narkotika. Tapi, sejumlah elemen yang muncul seperti transfer uang mencurigakan, penggunaan senjata api, dan tindakan pembunuhan berencana telah membuka kemungkinan adanya aktivitas kriminal terstruktur di balik peristiwa tersebut. Benarkah? Kita tunggu saja hasil kerja dari pihak yang berwajib. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi.